Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Triani Hasuti Hatta dari Departemen Histologi Fakultas Kedokteran Unhas. Kali ini saya akan membawakan video pembelajaran tentang histologi sistem kardiovaskular. Untuk histologi sistem kardiovaskular ini ada dua bagian. Bagian pertama itu adalah tentang jantung dan bagian kedua adalah tentang sistem vaskular. Ini adalah bagian pertama. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah menonton video pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu mengenali dan menjelaskan struktur histologi, histofisiologi, dan histodinamika sistem kardiovaskular. Secara spesifik, substansi yang harus dikuasai setelah menonton video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, bisa menjelaskan mikroskopis dinding jantung. Di antaranya adalah lapisan epikardium, miokardium, dan endokardium dari masing-masing atrium dan ventrikel. Dan juga bisa membedakan perbedaan secara mikroskopik antara atrium dan ventrikel. Yang kedua adalah menjelaskan mikroskopis katup jantung yang terdiri dari 3 lapis, yaitu lapisan spongiosa, lapisan fibrosa, dan lapisan ventricularis. Yang ketiga adalah bisa menjelaskan mikroskopis dari bagian-bagian yang termasuk dalam sistem konduksi jantung, yaitu nodus sinoatrial, nodus atrioventrikular, berkasis, dan serat Purkinje. Apakah sistem kardiovaskular tersebut? Sistem kardiovaskular itu merupakan sistem transfer yang membawa darah dari jaringan ke jaringan tubuh. Kemudian dalam aliran darah tersebut mengandung adanya nutrien, buangan metabolik, hormon, dan antibodi. Nah, pada sistem kardiovaskular ini terdiri dari dua organ yang sangat penting bagi makhluk hidup atau manusia juga, yaitu jantung dan sistem vaskular. Pertama kita lihat dulu untuk jantung secara fisiologisnya sebelum kita lanjut ke mikroskopiknya. Untuk mengingatkan kembali bahwa jantung itu terdiri dari 4 bagian ya. Ada atrium kanan, kemudian ada ventrikel kanan, kemudian ada atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, aliran darah yang berasal dari tubuh itu akan masuk ke jantung melalui dua vena, yaitu ada vena cava superior dan vena cava inferior. Dia akan masuk ke jantung melalui atrium kanan dulu, kemudian dari atrium kanan akan mengalir ke ventrikel kiri, kemudian nanti akan masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonaris. Di paru-paru itu darah akan teroksigenasi pada blood-air barrier atau sawar darah udara dan akan masuk kembali ke jantung melalui vena pulmonaris ke atrium kiri. Kemudian dari atrium kiri akan mengalir ke ventrikel kiri dan nanti akan melalui aorta akan nanti dialirkan kembali ke seluruh tubuh. Kemudian nanti pengalirannya itu akan melalui sistem vaskular yang nanti kita lihat pembagiannya, dan ini akan berlangsung secara tertutup. Jadi merupakan suatu rangkaian yang tertutup. Nah, ini adalah gambaran sistem vaskular. Di sini bisa terlihat bahwa jantung itu akan nanti memompakan darah melalui sistem sirkulasi. Dari jantung, darah akan diangkut melalui arteri. Nah, dari arteri ini dia akan semakin kecil waktu bercabang yang akan berfungsi untuk mengangkut darah dengan nutrien dan oksigen ke jaringan. Di sini mulai dari jantung ke arteri besar, kemudian ke arteri sedang, kemudian ke arteri kecil, dan kemudian dia melalui kapiler, yaitu pembuluh darah terkecil yang berupa jalinan halus yang saling beranastomosis. Nah, pada dinding ini tempat berlangsungnya pertukaran
zat antara darah dan jaringan. Kemudian dari kapiler akan berlanjut ke vena, yaitu penggabungan kapiler menjadi sistem saluran yang ukurannya akan semakin besar sampai nanti akan membawa darah ke jantung. Dari sini adalah vena kecil, kemudian vena sedang, kemudian vena besar, dan akhirnya akan kembali ke jantung. Jadi kita mulai untuk jantung dulu. Sebelum kita mulai untuk membicarakan mikroskopiknya, kita lihat dulu secara makroskopik jantung. Mungkin di makroskopik jantung ini sudah kalian pelajari pada anatomi jantung. Nah, kita bisa lihat bahwa jantung itu terdiri dari 4 bilik, yaitu ada atrium kanan, kemudian ada ventrikel kanan, kemudian ada atrium kiri, dan ventrikel kanan. Kemudian terdapat dinding jantung, ya, dinding jantung baik pada bagian atrium maupun pada bagian ventrikel. Kita lihat secara mikroskopiknya masing-masing. Dinding jantung itu sendiri terdiri dari 3 lapis, yaitu endokardium, miokardium, dan epikardium. Bagian terdalam dari dinding jantung yang berhubungan langsung dengan darah itu disebut sebagai endokardium. Kemudian bagian yang terdapat sel-sel otot jantung itu disebut sebagai miokardium. Sedangkan bagian terluar daripada dinding jantung itu disebut sebagai epikardium. Untuk epikardium itu sendiri terdiri dari 2 lapis, yaitu ada lapisan yang disebut sebagai lapisan parietal, kemudian ada lapisan bagian dalam yang disebut sebagai lapisan visceral. Kalau slide sebelumnya itu merupakan skema. Nah, pada slide ini tampak secara histologi langsung ya preparatnya. Bagian dalam daripada dinding jantung ini secara histologi akan nampak seperti ini yang disebut sebagai endokardium. Kemudian bagian tengahnya yang terdiri dari banyak serat-serat otot jantung itu adalah miokardium. Kemudian bagian terluar itu adalah epikardium. Gambaran mikroskopik dari endokardium itu terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama adalah lapisan endotel. Pada lapisan endotel ini dilapisi oleh epitel selapis gepeng. Kemudian lapisan kedua adalah lapisan subendotel, berarti di bawah daripada endotel. Pada lapisan subendotel ini terdiri dari jaringan ikat jarang atau jaringan ikat areolar. Kemudian lapisan ketiga adalah lapisan elastikomuskular. Lapisan elastikomuskular ini seperti namanya, dia terdiri dari serat-serat elastis. Selain serat-serat elastis juga ditemukan adanya serat kolagen. Kemudian muskular berarti dia mengandung juga ada sel otot polos pada lapisan tersebut. Kemudian lapisan terakhir adalah lapisan subendokardial. Lapisan subendokardial ini membatasi atau berbatasan dengan endokardium dan miokardium. Pada lapisan subendokardial terdapat adanya vena, ada saraf, dan khusus pada bagian ventrikel itu terdapat adanya serat Purkinje yang merupakan salah satu bagian daripada sistem konduksi jantung. Jadi ini khusus ada pada ventrikel, tidak ada pada atrium. Pada gambar itu bisa kelihatan ya, dari sini sampai sini ini merupakan lapisan endokardium. Nah, untuk endokardium ini tadi ada lapisan endotel. Di bagian atas itu terdiri dari epitel selapis gepeng. Kemudian di bagian bawahnya ini terdapat adanya jaringan ikat areolar atau jaringan ikat yang jarang. Kemudian di bawahnya lagi tampak lebih padat, ada terdapat sel-sel otot polos dan serat elastis maupun serat kolagen. Kemudian pada lapisan subendokardial ini akan merupakan perbatasan antara bagian endokardium dengan bagian miokardium. Nah, pada lapisan subendokardial ini biasa ditemukan adanya serat saraf. Ya, kemudian ada beberapa vena di sini tidak terlihat. Kemudian yang tampak di sini adanya serat Purkinje. Jadi pada gambar ini merupakan gambar endokardium daripada ventrikel.
Pada slide ini tampak jelas perbedaan antara endokardium atrium dan endokardium ventricle. Sebelah kiri ini adalah endokardium atrium, tampak lebih tebal. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah endokardium daripada ventricle, tampak lebih tipis. Pada slide ini tampak lebih jelas perbedaan antara endokardium atrium dan endokardium ventricle. Pada endokardium atrium itu tampak lebih tebal dibanding endokardium ventricle, di mana endokardium atrium ini banyak mengandung jaringan ikat yang terdiri dari serat elastis yang berkembang dengan baik. Sedangkan untuk endokardium ventricle itu khasnya adalah mengandung serat konduksi, yaitu ditemukan adanya serat Purkinje. Pada gambar bagian atas itu, ini adalah endokardium daripada atrium, sedangkan yang di bawah adalah endokardium ventricle. Kelihatan jelas pada bagian paling luar itu terdapat adanya epitel, ya, epitel selapis gepeng, sama juga atrium, baik pada atrium maupun pada ventricle. Kemudian pada bagian atrium itu terdiri dari banyak sekali serat-serat elastis, ya. Yang tampak bergelombang ini adalah serat elastis dan di antaranya itu terdapat adanya serat-serat kolagen. Kemudian untuk yang gambar bawah itu kelihatan jelas bahwa ini merupakan serat Purkinje, ya, yang merupakan bagian daripada sistem konduksi jantung. Nah, kalau secara keseluruhan itu akan nampak seperti ini. Ada bagian atrium dan ada bagian ventricle. Ini adalah bagian endokardiumnya, ya. Jika dilihat ini diperbesar akan nampak seperti ini, dan jika bagian ventricle ini diperbesar akan terlihat seperti ini. Jadi terlihat jelas perbedaan antara endokardium atrium dan endokardium ventricle. Lapisan kedua adalah miokardium. Miokardium ini merupakan lapisan yang paling tebal pada dinding jantung yang terdiri dari sel-sel otot jantung yang tersusun secara berlapis dan saling beranastomosis. Otot jantung ini lebih tebal pada bagian ventricle dan juga lebih tebal pada ventricle kiri dibandingkan dengan ventricle kanan. Kemudian di antara otot-otot jantung terdapat tautan sel yang disebut sebagai diskus intercalaris atau Glenn-Steinven di antara sel-sel otot tersebut. Sedangkan untuk diskus intercalaris ini dia terdiri dari dua jenis tautan sel, yaitu fascia adherens dan gap junction. Untuk fascia adherens ini terdiri dari dua tipe, yaitu tipe makula adherens yang biasa dikenal sebagai desmosom dan yang kedua adalah zonula adherens. Nah, pada gambar itu terlihat ini adalah sel-sel otot jantung, ya. Kemudian di antara sel otot jantung ini terdapat adanya diskus intercalaris yang tampak sebagai garis tipis yang membatasi satu sel dengan sel yang lain seperti yang saya tunjuk ini. Nah, untuk diskus intercalaris itu tampak lebih rinci pada gambar ini. Diskus intercalaris ini terdiri dari tiga, yaitu zonula adherens, makula adherens, dan gap junction. Untuk zonula adherens dan makula adherens atau desmosom itu merupakan bagian daripada fascia adherens. Zonula adherens ini merupakan tautan sel antar sel otot jantung pada bagian tepi masing-masing sel otot jantung. Dan untuk membentuk supaya serat otot jantung ini bisa berfungsi secara fungsional. Kemudian untuk makula adherens atau desmosom itu berfungsi untuk mengikat sel otot dengan otot lain agar mencegah sel-sel tersebut berpisah jika terjadi kontraksi jantung yang terus-menerus atau secara berulang kali. Kemudian untuk gap junction ini berbeda fungsinya dengan fascia adherens tersebut, di mana gap junction ini biasa dikenal sebagai communicating junction, terletak pada bagian lateral daripada diskus intercalaris. Fungsi daripada gap junction ini adalah untuk menjaga kontinuitas ionik antara sel otot jantung dan yang terpenting adalah untuk memberikan informasi dari satu sel ke sel yang lain.
Kemudian kita lanjut ke lapisan paling luar dari dinding jantung, yaitu epikardium. Epikardium ini tadi kita sudah lihat gambarnya, di mana dia dibungkus oleh perikardium. Perikardium ini ada dua lapis, yaitu lapisan parietal dan lapisan visceral. Nah, untuk lapisan visceral inilah terdapat adanya epikardium atau melekat epikardium. Di antara lapisan visceral tersebut ada yang disebut sebagai cavum perikardium. Nah, secara mikroskopiknya, epikardium ini dilapisi oleh suatu sel gepeng yang disebut sebagai mesotelium, di mana mesotelium ini berfungsi untuk mensekresi cairan pada cavum perikardium, yang berfungsi sebagai pelumas antara epikardium dan perikardium. Kemudian yang kedua adalah adanya jaringan penyambung fibroelastis, di mana pada jaringan penyambung ini ditemukan adanya serat-serat kolagen dan juga serat-serat elastis. Kemudian ada juga saraf-saraf otonom, ada pembuluh darah vena, dan ada juga sel lemak atau adiposa. Secara gambaran mikroskopik atau histologinya, pada preparat epikardium itu mulai dari sini sampai ke atas, ya. Tampak jelas ini adalah bagian daripada epikardium atau biasa juga dikenal sebagai pericardial space. Nah, untuk epikardium ini tampak tadi adanya serat saraf, kemudian ada pembuluh darah juga, ada vena, ada juga arteri. Kemudian ada ditemukan adanya sel-sel adiposa. Pada bagian luar itu terdapat adanya sel-sel mesotelium. Di sini juga tampak lebih jelas lagi untuk sel-sel mesoteliumnya. Yang ini yang ditunjuk adalah sel mesotelium. Kemudian ini adalah serat sarafnya. Di antara epikardium ini terdapat adanya jaringan ikat yang terdiri dari serat elastis dan serat kolagen. Kemudian ditemukan juga adanya jaringan lemak atau sel-sel lemak yang tampak seperti bulat-bulat ini. Dia juga berbatasan dengan miokardium. Ya, epikardium ini berbatasan dengan miokardium. Nah, kita beralih ke mikroskopik dari katup jantung. Sebelumnya, untuk mengingatkan bahwa katup jantung itu ada 4 pada jantung, yaitu 2 katup yang menghubungkan antara atrium dan ventrikel, yaitu katup mitral dan katup trikuspid. Kemudian ada 2 katup yang berbentuk semilunar, yaitu katup aorta dan pulmonar. Nah, kalau secara mikroskopis ini, katup jantung ini terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh endotelium pada kedua sisi. Ada sisi yang berhubungan dengan atrium dan ada sisi yang berhubungan dengan ventrikel. Nah, bisa kalian lihat bahwa ada apalagi endotel ya, yang tampak bintik-bintik ini adalah inti dari endotel, sama juga pada bagian ventrikel. Terbagi menjadi 3 lapisan. Lapisan yang berhubungan dengan atrium itu adalah lapisan spongiosa. Pada lapisan spongiosa itu tampak adanya serat kolagen yang tersusun secara longgar. Kemudian ada lapisan yang paling tebal adalah lapisan bagian tengah, yaitu lapisan fibrosa. Pada lapisan fibrosa ini tampak adanya jaringan ikat padat fibrosa. Kemudian lapisan ventricularis yang berhubungan dengan ventrikel. Pada lapisan ventricularis ini terdapat jaringan ikat padat yang terdiri dari serat kolagen dan juga ada serat elastis. Nah, ini adalah preparat yang merupakan valvula atrioventricularis. Valvula atrioventricularis terdiri dari endokardium atrium dan endokardium ventrikel. Seperti pada gambar ya, yang ini adalah valvula. Nah, untuk valvula ini ada bagian dari endokardium atrium dan juga ada bagian daripada endokardium ventrikel. Pada daerah valvula atrioventricularis ini bersifat avaskular, artinya tidak memiliki pembuluh darah. Berikutnya adalah sistem konduksi jantung. Pada sistem konduksi jantung ini kita tidak membahas tentang proses bagaimana terjadinya sistem konduksi jantung. Tetapi kita hanya menjelaskan bagian-bagian
secara mikroskopik yang terlibat pada sistem konduksi jantung. Pada sistem konduksi jantung ini ada 4 yang paling berperan, yaitu ada nodus sinoatrium yang berfungsi sebagai pacemaker atau pacu jantung, kemudian nodus atrioventrikular, kemudian ada berkas atrioventrikular atau biasa juga dikenal sebagai berkas His, dan terakhir adalah serat Purkinje. Serat Purkinje tadi kita telah melihat bahwa serat Purkinje ini hanya ada pada endokardium ventricle. Jadi ini adalah nodus sinoatrium berada pada atrium kanan, kemudian ada nodus atrioventricularis di mana dia berada di antara atrium dan ventricle bagian kanan. Kemudian ada berkas atrioventricular yang berjalan di antara dinding jantung ventricle yang disebut sebagai septum interventricularis. Kemudian terakhir adalah serat-serat Purkinje yang nanti akan berjalan di bagian endokardium dari ventricle. Nodus sinoatrial itu terdapat di antara arteri koronaria kanan, di mana nodus sinoatrial ini secara mikroskopik merupakan massa sel otot jantung yang termodifikasi, atau biasa juga dikenal sebagai nodal cardiac muscle cell. Perbedaannya dengan sel-sel otot jantung adalah sel otot pada nodus sinoatrial ini terdapat miofibril yang lebih sedikit dibanding sel otot jantung, dan pada sel-sel otot nodus sinoatrial tidak ditemukan adanya diskus intercalaris. Pada gambar dapat dilihat bahwa nodus sinoatrial ini berada di sekeliling dari arteri koronaria kanan. Kemudian jika dilihat dengan besar, maka kelihatan bahwa ini tampak seperti sel-sel otot jantung, tapi dia mengalami modifikasi. Tidak ditemukan adanya diskus intercalaris pada nodus sinoatrial. Berikutnya adalah nodus atrioventrikular. Nodus atrioventrikular ini berada di antara atrium dan ventricle. Untuk secara mikroskopiknya, nodus atrioventrikular ini serupa dengan sel nodus sinoatrial, jadi termasuk nodal cardiac muscle cell. Nah, pada sel-sel yang ada pada nodus atrioventrikular ini terdapat juluran sitoplasma yang bercabang ke berbagai arah yang membentuk seperti jaring, seperti pada tampak di gambar ini. Ya, ini adalah letak daripada nodus atrioventrikular. Kalau diperbesar akan nampak seperti ini. Jadi tampak merupakan otot-otot jantung yang mengalami modifikasi. Nah, kalau dilihat secara mikroskopik elektron itu akan kelihatan bahwa sitoplasmanya memiliki cabang-cabang ke berbagai arah dan tampak seperti jaring. Yang ketiga adalah berkas His. Berkas His ini juga biasa dikenal sebagai berkas atrioventrikular. Berkas His ini berasal dari nodus yang sama dengan nodus sinoatrial maupun nodus atrioventrikular. Nah, berkas His ini berjalan di sepanjang septum interventricle dan nanti dia akan bercabang menjadi berkas kanan dan berkas kiri. Jadi dia berada di bagian sini. Ya, ini terdapat berkas His. Kalau diperbesar itu akan nampak seperti ini. Jadi hampir sama lagi dengan nodus sinoatrial maupun nodus atrioventrikular, merupakan modifikasi sel-sel otot jantung. Nah, ini adalah bagian terakhir dari sistem konduksi jantung, yaitu serat Purkinje. Serat Purkinje ini terdapat di endokardium ventricle. Ini juga merupakan modifikasi sel otot jantung. Serat Purkinje ini berfungsi untuk konduksi impuls elektrokimia. Nah, biasanya serat Purkinje ini merupakan kelompokan daripada sel-sel yang modifikasi otot jantung. Nah, tampak untuk serat Purkinje ini, dia ukurannya lebih besar daripada sel otot jantung, warnanya lebih pucat daripada sel otot jantung, dan kalau dilihat lebih jelas, maka akan tampak adanya glikogen pada bagian sitoplasma. Nah, ini adalah bagian endokardial atau endokardium pada ventricle. Kemudian ini adalah serat Purkinje
Ya, serat Purkinje ini terdiri dari beberapa sel-sel otot jantung yang mengalami modifikasi sedemikian rupa. Ini juga tampak seperti itu. Biasanya dia terdiri dari sel-sel, ya. Kemudian ada inti sel di bagian tengahnya. Kalau secara skematik itu akan nampak seperti ini, ada inti sel, kemudian dikelilingi oleh glikogen, kemudian di luar glikogen terdapat myofibril, dan terdapat juga sarkolema. Demikianlah gambaran histologi atau gambaran mikroskopik dari jantung. Jadi diharapkan bisa menjelaskan tentang mikroskopik dinding jantung, mikroskopik katup jantung, dan mikroskopik sistem konduksi jantung. Berikutnya pada part 2 kita akan membahas tentang gambaran histologi dari sistem vaskuler. Ini adalah beberapa daftar referensi yang bisa kalian baca untuk lebih mengetahui tentang histologi kardiovaskuler. Dalam hal ini lebih spesifik ke bagian jantung. Terima kasih telah menonton video pembelajaran tentang histologi kardiovaskuler part 1. Sampai jumpa pada video pembelajaran histologi kardiovaskuler part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.